Ada kata kunci dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, dan ini asas agama kita. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini, saya waktu masih kuliah di Madinah, dan saya selesai kurang lebih 1998 dari fakultas dakwah di sana. Hampir setiap hari saya mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari guru saya, dari dosen. Iman itu, kita tahu iman adalah keyakinan. Rukun iman kita ada 6, meyakini ke 6 poin dalam rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat, dan juga qada dan takdirnya Allah dan kadarnya, kapasitas takdir itu. Iman itu 73 tingkatan. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya memindahkan duri dari jalanan sehingga tidak mengganggu orang lain. Yang jadi pertanyaan saya, selama saya kuliah, bahkan saya dari SMA di sana sampai S1, dari tahun 90 sampai 98, hampir tiap hari saya dengar hadis ini. Berkecamuk di dalam hati saya, jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan iman tertinggi kalimat la ilaha illallah? Sampai saya selesai S1 belum dapat jawabannya. Saya terjun di dakwah, kembali ke kota Makassar waktu itu, kemudian saya jadi dosen sampai wakil rektor di sebuah kampus, ngajar sana sini, ngisi majelis ta'lim, mengetuai beberapa ormas dan yayasan Islam. Belum juga punya jawabannya, subhanallah. Sampai satu waktu, saya terus sambil ceramah dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya penjelasan dengan ini. Bagaimana saya menjelaskan kepada jamaah dan umat yang sedang memang engkau amanahkan kepada saya ini, agar saya bisa menjelaskan tentang kamu. Subhanallah, satu hari jemaah sekalian, suatu hari saya pernah duduk dan saya merenungi kalimat ini. Berpikirlah waktu itu, saya pikir apakah memang kalau ada orang di pinggir jalan, kita panggil, lalu mengatakan ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia ucapkan kalimat itu, dia udah sampai di tingkat tertinggi dari keimanan? Banyak orang yang bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak faham kalimat ini, masih mabuk, masih berbuat dosa-dosa pelanggaran, masih malas sholat, padahal dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bagaimana cara memahami poin ini? Ini tangga pertama bahasan kita. Sampai akhirnya saya melihat ke langit, kemudian saya renungin secara pribadi, ini pengalaman saya pribadi. Saya lihat ke bumi, sekitar saya, manusia, pohon-pohon, hewan-hewan. Kemudian saya kadang-kadang di kota Makassar ada pinggir pantai, mungkin seperti posisi kota antum ini, sering melihat ke pantai yang luas. Apa sebenarnya makna kalimat ini? Subhanallah, tiba-tiba terlintas di hati saya begini. Ternyata yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah, iman tertinggi itu, memahami hakikatnya kalimat ini. Apa hakikatnya? La ilaha illallah berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak untuk diyakini kecuali Allah. Artinya apa? Semua yang di langit, teman-teman sekalian, semua yang dijangkau oleh panca indera kita, miliaran bintang-bintang, pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit, burung yang berterbangan, semua yang kelihatan itu, dan semua yang tidak kelihatan di langit, yang kita imani, rukun iman kita yang selama ini kita pelajari di buku-buku sekolah kita, dengar dari para ustaz-ustaz dan dai kita, ada malaikat di atas sana, tidak kita lihat dengan panca indera. Semua itu disimpan dulu contoh ini. Lalu kemudian saya lihat lagi ke bumi, saya temukan ternyata semua yang ada di bumi yang dijangkau dengan panca indera saya, baik itu manusia dengan beragam macam bahasa, kemudian warna kulit, paras wajah, suku berbangsa-bangsa, yang ini bule, yang ini turunan Arab, yang ini orang Melayu, yang ini orang Afrika kulit hitam, semua itu ternyata dengan beragamnya manusia dan jumlahnya yang banyak tadi, semua hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya. Bahkan para ilmuwan mengatakan jenis hewan sendiri kalau dibandingkan dengan jenis manusia, maka manusia itu hanya 0, sekian persen dari jumlah populasi hewan. Satu jenis hewan saja, sapi misalnya, itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada manusia.
Bagaimana dengan yang banyak sekali beragam ini, bentuknya, warna kulitnya, ada yang kecil dari serangga sampai gajah yang besar. Semuanya itu dengan karakternya masing-masing. Lalu saya lihat lagi ke tumbuh-tumbuhan. Pohon ini pohon pisang, daunnya begini, buahnya begini, rasanya begini, semua buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran, ada pohon yang hanya rindang untuk menaungi orang, ada yang buahnya menyerap air hujan supaya tidak menyebabkan banjir. Gunung-gunung, kemudian di dalam lautan, ikan-ikan dengan jutaan spesiesnya, dengan karakternya, semuanya yang bisa dilihat dengan mata. Dan yang tidak bisa kelihatan, kita tahu ada alam jin, ada karakter-karakter manusia. Kita rasa sedih, tapi kita rasakan tuh sedih, cuman tidak pernah lihat sedih itu. Kita rasakan senang, rasa itu, tapi kita nggak bisa lihat. Lapar, kita rasain, tapi nggak bisa lihat. Ada sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, gabungkan semua antara yang di langit tadi kelihatan dan tidak kelihatan, di bumi kelihatan dan tidak kelihatan, di dalam lautan kelihatan dan tidak kelihatan panca indera kita. Kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan itu, tidak ada yang memfungsikannya, tidak ada yang menyiapkan asopannya, tidak ada yang mengawasi dan mengurus, dan tidak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Itu maknanya. Subhanallah, waktu saya fahamin secara pribadi ini, alhamdulillah, saya sampai sujud syukur sama Allah. Bagaimana muncul pemahaman dalam diri saya, dan saya berbagi dengan jemaah. Sudah lebih dari sekarang mungkin 10 tahun saya berbagi, alhamdulillah. Pada saat saya sampaikan dengan izin Allah, jadi faham. Orang jadi faham, oh ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala itu memang sebagai pencipta.